Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Baik, kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan dengan struktur tubuh tumbuhan. Oke, mari kita mulai. Oke, kita masuk soal nomor 1. Bagian akar yang mengatur jalannya air dan mineral dari korteks ke silinder pusat adalah, ya. Mari kita lihat fungsi dari masing-masing jaringan ini. Yang pertama, silem. Silem itu adalah salah satu pembuluh angkut pada tanaman. Tugasnya adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian floem. Floem ini juga pembuluh angkut, tugasnya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Endodermis ini adalah jaringan yang berbatasan antara korteks dan silinder pusat. Di sini ada namanya pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur atau menyeleksi air dan garam mineral yang akan masuk dari korteks ke silinder pusat. Kemudian epidermis itu adalah jaringan yang berada pada lapisan paling luar pada tubuh tumbuhan. Tugasnya adalah untuk melindungi atau memproteksi jaringan yang ada di sebelah dalamnya. Floeterma ini adalah jaringan yang terdapat pada batang. Dan di sini terdapat butir-butir amilo. Jadi kalau kita lihat dari semua option ini, jaringan yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari korteks ke silinder pusat itu adalah jaringan endodermis yang mengatur ya. Jadi soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar akar di bawah ini. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah. Nah, mari kita lihat bagian-bagian pada struktur akar tumbuhan. Nah, di sini nomor 1 ini adalah kalitra atau sering juga disebut namanya tudung akar. Fungsinya sebagai helm untuk melindungi ujung akar ketika menembus tanah supaya zona meristematisnya tidak rusak. Kemudian nomor 2 ini ada di sebelah dalam dari kalitra. Ini disebut namanya zona meristematis. Ini adalah zona yang aktif membelah untuk melakukan perpanjangan akar dan untuk bisa menembus tanah supaya bisa mencari unsur-unsur yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian nomor 3 ini disebut namanya zona pemanjangan atau elongasi. Kemudian nomor 4 ini adalah zona pematangan atau pendewasaan. Nah, di sebelah belakangnya lagi nomor 5 ini adalah zona diferensiasi dan di sini akan bisa dibentuk seperti rambut-rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi untuk soal nomor 2 ini pilihan yang paling tepat untuk nomor 1 itu adalah kalitra atau tudung akar. Ya, yang ini semua kurang tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah alpha. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penyokong atau penunjang ya. Nah, ini kita bicara fungsi jaringan pada tumbuhan kembali. Mari kita lihat fungsi dari jaringan-jaringannya. Yang pertama, silem dan floem. Nah, ini adalah dua jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan, yaitu silem mengangkut air dan garam mineral.
Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian kolenkim dan sklerenkim ini adalah dua jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat. Nah, di mana kolenkim ini dia bersifat elastis, kemudian sklerenkim dia bersifat kaku atau inelastis. Nah, epidermis itu adalah jaringan pelindung. Kemudian korteks itu adalah jaringan di mana banyak terdapat ruang antar sel dan jaringan ini bisa sebagai tempat pertukaran gas. Endodermis ini adalah jaringan yang terdapat di antara batas korteks dengan perisikal, di mana di sini terdapat pita Caspari yang berfungsi untuk mengatur masuknya air dan garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Phloeterma ini terdapat pada batang tanaman. Di sini terdapat butir-butir amin. Cambium ini adalah jaringan meristematis untuk pertumbuhan membesar. Velogen itu adalah cambium gabus yang fungsinya untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, jadi dari semua option ini, yang paling tepat sebagai jaringan penyokong atau penunjang itu adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Maka soal ini yang paling tepat jawabannya adalah bola. Oke, kita melangkah ke soal nomor 4. Struktur tumbuhan bagian daun. Ya, ini adalah penampang daun. Soalnya bertanya jaringan palisade atau pagar dan spons atau bunga karang ditunjukkan oleh nomor berapa. Ini dia ya. Nah, mari kita lihat komponen-komponen yang ditunjukkan oleh struktur daun ini. Yang pertama, nomor 1 ini adalah epidermis atas untuk melindungi jaringan yang ada di sebelah bawahnya. Nomor 2 ini adalah jaringan pagar atau palisade. Kemudian nomor 3 ini adalah pembuluh angkut. Jadi di sini nanti ada xilem dan floem. Kemudian nomor 4 ini adalah jaringan spons atau bunga karang. Nomor 5 ini adalah epidermis bawah. Kemudian nomor 6 ini adalah mulut daun atau stomata. Jadi soal ini yang paling tepat jaringan palisade itu adalah nomor 2. Kemudian jaringan spons atau bunga karang itu adalah nomor 4. Jadi soal ini yang paling tepat adalah 2 dan 4. Maka jawabannya bola. Oke, kita lihat soal nomor 5. Jaringan pada tumbuhan dengan ciri-ciri sel-selnya homogen, aktif membelah, dan terdapat pada titik tumbuh. Nah, titik tumbuh ini biasanya bisa di ujung batang atau di ujung akar. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas, maka jaringan yang dimaksud adalah, nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri dari jaringan ini, itu mengacu ke jaringan yang aktif membelah, ya, yang kita sebut namanya jaringan meristem. Jadi meristem ini ada meristem apikal yang terdapat di titik tumbuh, kemudian ada meristem lateral yang berfungsi untuk pertumbuhan membesar atau ke samping. Nah, maka kalau kita lihat berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh soal ini, maka jaringan yang tepat adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif membelah. Maka soal ini jawabannya adalah alfa. Oke, kita masuk lagi soal yang ke-6. Jaringan yang berperan untuk pembentukan lingkaran tahun dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil adalah. Nah, ini kembali lagi ke fungsi jaringan pada tumbuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Korteks berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Cambium, nah ini berfungsi untuk jaringan yang aktif membelah dan juga untuk melakukan pertumbuhan sekunder termasuk lingkaran tahun. Yang ini ya, ini tanggung jawab dari cambium. Parenkim
itu adalah jaringan dasar yang hampir terdapat pada semua tubuh tumbuhan. Kolenkim ini adalah salah satu jaringan penunjang atau penyokong yang sifatnya elastis. Jadi kalau kita lihat di sini, yang berfungsi untuk membentuk lingkaran tahun dan pertumbuhan sekunder itu adalah jaringan kambium. Jadi soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Jaringan pada batang yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsi jaringan tumbuhan. Mari kita lihat fungsinya masing-masing. Yang pertama, kambium. Kambium adalah jaringan meristematis, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, juga untuk membentuk lingkaran tahun. Xilem adalah salah satu jaringan pengangkut, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian floem, ini jaringan pengangkut, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Epidermis itu jaringan berfungsi untuk pelindung atau proteksi. Perisikal ini jaringan pada akar, berfungsi sebagai titik tumbuh percabangan akar. Jadi kalau kita lihat pada soal ini, yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis itu adalah jaringan floem. Jadi soal ini yang paling tepat jawabannya adalah C. Oke, kita lihat soal nomor 8. Sewaktu menanam hasil cangkokan, terlebih dahulu dilakukan pemangkasan daun cangkokan tersebut. Apa tujuan dari perlakuan ini? Nah, biasanya tumbuhan yang kita perbanyak melalui proses pencangkokan, itu sebelum kita transplanting, biasanya daunnya dipangkas sebagian. Apa tujuannya? Untuk mengurangi proses transpirasi atau penguapan air, supaya tumbuhan ini tidak kehilangan air yang banyak. Dan dia juga supaya bisa bertahan dan beradaptasi dalam proses transplanting atau pemindahan dari induknya ke tempat yang mau kita tanam. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kita lihat dari option ini, yang pertama, yang option A, mengurangi proses fotosintesis. Ini kurang tepat. Ya, mengurangi proses transpirasi atau penguapan air. Nah, ini yang tepat. Kemudian C, agar beban batang tidak berat. Nah, ini tidak ada hubungannya. Mencegah tiupan angin, ini juga tidak ada. Mencegah hempasan hujan, ini juga salah. Jadi dari soal nomor 8 ini, jawaban yang paling tepat adalah bola. Oke, kita lihat soal nomor 9. Jaringan yang dapat bermodifikasi menjadi bulu, kutikula, dan duri. Nah, ini adalah jaringan epidermis ya, itu yang bisa bermodifikasi. Ini kurang tepat, jadi ini biasanya yang bermodifikasi untuk menghasilkan ini. Apa saja modifikasi jaringan yang dihasilkan oleh epidermis? Mari kita lihat. Yang pertama, dia bisa menghasilkan kutikula atau zat lilin. Kemudian rambut-rambut pada akar atau batang. Ini adalah modifikasi epidermis juga. Kemudian duri. Kemudian buliform, seperti tanaman rumput-rumputan, ini terutama untuk adaptasi di musim panas atau kering. Kemudian filamen, ini juga modifikasi dari epidermis. Kemudian sel silika yang mengandung zat silika. Sel gabus yang mengandung zat superit. Litokis yang mengandung kalsium karbonat. Stomata itu juga hasil modifikasi dari epidermis, demikian juga trikoma dan lentisel. Jadi cukup banyak modifikasi dari epidermis ini. Jadi soal nomor 9 ini, jaringan yang bisa bermodifikasi menjadi kutikula, duri dan bulu-bulu dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab dari jaringan epidermis. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal nomor 10.
stomata atau mulut daun yang hidup di tempat yang kering atau xerofit pada umumnya terdapat di mana? Nah, kita tahu bahwa tempat xerofit ini itu adalah adaptasi tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat yang kering dan panas, seperti di gurun pasir, ya. Nah, supaya bisa bertahan hidup di sini, maka tumbuhan ini harus memiliki cara adaptasi tertentu, terutama untuk mengurangi proses penguapan. Nah, contoh tanaman yang dapat beradaptasi pada daerah kering ini, misalnya tanaman kaktus. Ya, kalau kita lihat tanaman kaktus, dia ciri-cirinya daunnya biasanya kecil dan berbentuk duri. Kutikulanya tebal untuk mengurangi penguapan. Stomata biasanya tersembunyi di bagian bawah daun. Ya, selain tersembunyi jumlahnya juga sedikit. Kemudian akarnya panjang. Nah, ini bertujuan untuk mencari air. Dan satu lagi yang penting, kaktus ini bersifat sekulen, yaitu memiliki jaringan yang bisa menyimpan air. Kemudian daunnya kecil-kecil atau sering disebut rudimenter. Ya, jadi inilah contoh tanaman yang mampu beradaptasi di tempat yang kering atau xerofit. Jadi kalau kita lihat cirinya, mulut daunnya biasanya option A di tepi daun, ini kurang tepat. Permukaan atas daun, ini kurang tepat. Permukaan bawah daun, nah ini yang tepat. Jadi dia harus tersembunyi untuk mengurangi penguapan. Tangkai daun, ini salah. Ujung daun salah, ya. Jadi soal ini yang paling tepat jawabannya adalah C. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.